Puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sama, sabar juga intinya adalah menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, menahan diri ketika kita melawan hawa nafsu kita pada saat kita bertakwa atau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan, itu juga kita harus bersabar, menahan diri. Menahan diri untuk apa? Suudzon kepada Allah. Jangan kita mengucapkan kata-kata seperti orang jahiliyah. Hallana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Kita harus pasrahkan semua perurusan kita kepada Allah. Nggak boleh kita suudzon kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka itu Nabi SAW dalam hadis menyatakan, sum syahras sabri Ramadan. Puasalah kamu di bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Jadi Ramadan, kata Nabi SAW, disebut sebagai syahrus sabri, bulan kesabaran. Inilah esensi puasa. Kita harus bersabar, menahan diri kita dari semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah, itu pesan Rasulullah SAW. Maka itu di dalam Al-Quran, sabar ini menjadi salah satu kata kunci kebaikan, ya. Kata kunci kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, sungguh Rasul-Rasul sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu telah didustakan, tetapi mereka kemudian bersabar atas kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka juga bersabar wa'udhu atas ujian, cobaan-cobaan, hinaan-hinaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah mereka. Hatta atahum nasruna, sampai datanglah kepada mereka pertolongan dari kami, kata Allah. Jadi sabar ini kata kunci untuk kita meraih kemenangan. Kalau kita sabar menghadapi fitnah, sabar kita menghadapi godaan hawa nafsu, sabar kita melawan syahwat kita, sabar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya takwa kepada Allah harus diiringi dengan kesabaran, nggak bisa tidak. Siapa orang yang bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau kita dapat ujian, cobaan, musibah, harus bersabar, harus berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada rahasianya, ada hikmahnya, nggak mungkin nggak. Kenapa musibah itu diberikan oleh Allah, bencana? Kalau kita sabar, dapat pahala dari Allah. Kalau kita sabar, dibalas oleh Allah di dunia atau di akhirat nanti, kalau nggak sekarang dibalasnya. Nah, itulah pahala atau keutamaan kita bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Kenapa? Ininya mentok nggak? Oke, udah pas. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Fathahillah Balai Kota DKI Jakarta yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hari yang ke-8 di bulan Ramadan ini
Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa juz hari ini yang sudah kita baca? Ini harus jadi catatan introspeksi diri kita. Mungkin ada yang sudah 8 juz. Yang udah 8 juz ngacung? Ada nggak? Woi. Woi. Assalamualaikum. 8 juz. Udah 8 hari ini ya. Masya Allah. Yang 16 juz kali udah ada? Belum. 24? Oh belum ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa kita khatamkan Al-Quran minimal sekali di bulan Ramadan. Aktualisasi nilai-nilai Ramadan ini tema besar yang dibuat oleh panitia Ramadan Masjid Fathahillah Balai Kota DKI Jakarta. Di antara nilai-nilai Ramadan yang sangat penting untuk kita terapkan adalah kesabaran. Kenapa? Karena puasa itu intinya adalah sabar. Apa pengertian saum? Al-imsak. Saum itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kira-kira kuat nggak kita? Kuat nggak? Sabar tidak? Nah itu diperlukan kesabaran ya. Sabar kita sampai terbenam matahari. Makanya kalau ada yang suruh buka puasa sampai malam, woi, ada yang sampai malam buka puasa? Telat katanya buka puasanya, umat Islam katanya terlalu cepat. Maghrib masih terang, masih nyala merah kuning ya matahari. Ada yang suruh buka puasa malam. Ini betul apa kagak ini? Jangan kita dibuat ragu. Katanya Al-Quran, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kok kita umat Islam diperintahkan Rasulullah buka puasa ketika adzan maghrib, ketika terbenam matahari? Yang paling tahu ayat Quran siapa? Rasulullah. Yang paling paham makna redaksi Al-Quran siapa? Rasulullah. Yang paling bisa menerapkan, mencontohkan perintah Allah dalam Quran siapa? Rasulullah. Jangan kita mengangkangi, melangkahi Rasulullah. Kalau Nabi sudah perintahkan buka puasa, adzan maghrib buka puasa, segera buka. Nggak pakai banyak cincong kata orang Betawi, betul? Masa puasa buka nunggu sampai 15 menit habis azan? Ajaran dari mana itu? Bukan dari Rasulullah. Ya. Kenapa? Atimmus siyam ilal lail. Kita mesti sabar, baru boleh buka puasa, menghalalkan makanan dan minuman serta berhubungan intim suami istri. Itu baru sampai terbenam matahari. Kita harus sabar. Ya. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Loh kok beda apa yang dicontohkan Rasulullah dengan ungkapan Al-Quran? Enggak beda. Redaksi Al-Quran mengatakan ilal lail, sampai tanda masuknya waktu malam. Terbenam matahari itu adalah tanda masuknya waktu malam. Kira-kira kalau matahari udah terbenam jadi siang lagi apa kagak? Woi, terbit lagi tuh matahari? Ya kagak. Udah terbenam matahari ya pasti dia bakal gelap. Itu namanya sudah masuk waktu tanda malam, dia masuk. Maka dalam bahasa Arab beda Pak, ila dengan hatta. Ya, ini bahasa Arab nih. Ada yang belajar bahasa Arab nggak di sini? Ya, ini saya kasih paham lagi nih. Padahal yang ngomong katanya Buya, katanya Kiai. Ya, masa kagak ngerti belajar bahasa Arab? Ilal lail itu menunjukkan arti sampai batas sebelum. Contoh, saudara makan ikan goreng, ikan bakar ya kira-kira, itu dari ekor sampai kepala. Kira-kira kepalanya dihabisin atau enggak? Kalau makan ikan sampai habis kepalanya, itu bukan ila, hatta. Akaltus samak hatta ra'sahu.
Saya makan ikan sampai kepala-kepalanya dihabisin. Kucing aja kagak dapet. Ya, biasanya kan habis makan ikan kita lempar tuh kepala buat kucing, betul? Nah, itu hatta, itu ilah tuh. Kalau kita makan cuma dagingnya ikan sampai lehernya, kepalanya nggak kita makan, itu pakai ilah. Makanya Al-Quran udah benar, atimus siyama ilal lail. Belum masuk malam tapi udah ada tandanya, itu sudah selesai kita berbuka puasa. Kalau sekepala-kepalanya kita makan, kucing sampai kagak dapat, itu namanya hatta. Akal tus samak hatta roksahu. Aku makan ikan sekepala-kepalanya. Ya, ini pelajaran bahasa Arab. Jadi memahami Al-Quran harus mengerti ilmu bahasa Arab, dan juga menjelaskan Quran. Untuk memahami makna Al-Quran harus terkoneksi, terhubung dengan praktek perbuatan dan ucapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham belum? Udah jelas? Insya Allah. Jadi kalau ada video yang sampai ke bapak ke HP-nya, dia bilang itu buka puasa maghrib bukan ajaran Quran, kira-kira udah tahu jawabannya? Udah paham? Bisa jelasin ke anak istri? Bisa jelasin ke teman-teman ya? Insya Allah. Inilah makna sabar. Puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sama, sabar juga intinya adalah menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, menahan diri ketika kita melawan hawa nafsu kita pada saat kita bertakwa atau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan, itu juga kita harus bersabar, menahan diri. Menahan diri untuk apa? Suudzon kepada Allah. Kita dapat ujian, kecurian, kemalingan, bencana alam, gempa bumi, ini itu dan sebagainya. Ya, keluarga meninggal, istri meninggal, suami meninggal dunia. Kita harus sabar. Sabar itu bagaimana? Menahan diri untuk tidak bersuudzon kepada Allah. Jangan kita mengucapkan kata-kata seperti orang jahiliyah. Hallana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Kita harus pasrahkan semua perurusan kita kepada Allah. Nggak boleh kita suudzon kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu Nabi SAW dalam hadis menyatakan, sum syahra sabri Ramadan. Puasalah kamu di bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Jadi Ramadan, kata Nabi SAW, disebut sebagai syahrus sabri, bulan kesabaran. Kenapa Nabi SAW menyatakan hal seperti itu? Ceritanya ada sahabat, ya, waktu pertama kali ketemu Rasulullah, orangnya tegap, gagah, ganteng, bersih, ya. Tapi setelah itu dia pamit pada Rasulullah. Entah apakah dia pindah rumahnya atau pindah tugasnya atau pindah tempat kerjanya, dia pamit pada Rasulullah, nggak ketemu lagi dengan Nabi bertahun-tahun. Setelah itu dia sowan, datang berkunjung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah hampir tidak kenal siapa dia. Sampai orang ini bilang, saya Fulan bin Fulan yang dulu saya pernah temui Anda ya Rasulullah. Oh, saya hampir lupa kalau kamu nggak nyebutin nama, katanya. Kenapa kamu sekarang kok penampilannya berbeda? Dulu kamu, saya lihat, seingat aku, kata Nabi, tegap, gagah, bagus, bersih. Kok sekarang kamu pucat? Kok sekarang kamu ceking? Kenapa kamu kurus? Kenapa dekil sekarang penampilannya? Dekil. Kenapa dekil? Ya? Apa dia bilang? Saya banyak puasa ya Rasulullah. Ini orang terlalu polos ya. Ya mungkin terlalu polos, juga mungkin kurang pandai berdiplomasi, tapi seolah-olah menggambarkan kalau orang banyak puasa ya begitu, harus lemas, harus kecil, harus kurus, harus dekil gitu ya. Padahal kata Nabi tidak begitu. Puasa itu jangan sampai membuat kita berubah penampilan kita. Kita puasa harus tetap
sehat, bugar. Kita puasa harus berpenampilan prima. Maka Nabi SAW menyarankan kepada sahabat ini, sum syahras sabri Ramadan. Ini keluarlah hadis tadi. Ini asbabul wurudnya. Puasalah bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Saya masih kuat ya Rasulullah. Iya, kamu kuat, tapi sekarang akhirnya jadi begini kan. Kalau puasa tiap hari, ya, kadang-kadang mau buka puasanya juga bingung mau buka pakai apa, gitu ya. Akhirnya apa? Kamu jadi kurus begini. Saya masih kuat ya Rasulullah. Tambahin, kata Nabi, sum syahras sabri Ramadan wa yauman ba'dahu. Puasalah kamu di bulan kesabaran, yaitu Ramadan, dan satu hari di bulan lain selain Ramadan. Masih kuat ya Rasulullah. Tambahin, sum syahras sabri Ramadan wa yaumaini ba'dahu. Puasalah kamu di bulan sabar, yaitu Ramadan, dan 2 hari di bulan-bulan lain selain Ramadan. Masih kuat ya Rasulullah, baginda Nabi. Tambahin dong, kata Nabi, sum syahras sabri Ramadan wa 3 ayyamin ba'dahu. Puasalah kamu di bulan kesabaran Ramadan, dan tambah 3 hari di bulan-bulan lain selain Ramadan. Itulah yang kita kenal sekarang dengan puasa apa? Ayyamul Bid, hari putih. Apa itu? 13, 14, 15 bulan Komariah. Ada rahasianya, ada hikmahnya secara kesehatan. Kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah? Ada salah satu penelitian di jurnal bahasa Arab, seorang dokter meneliti, seorang spesialis jantung dan tekanan darah. Dia penelitian bahwa di bulan-bulan tanggal 14, 13, 14, 15 bulan Komariah, ketika bulan purnama, ya, full moon, itu selalu air laut itu pasang. Ya. Kalau bulan purnama, air laut pasang. Maka fenomena alam ini, bulan purnama, air laut yang pasang, itu menyebabkan tekanan darah pada manusia menjadi naik. Ada hubungannya itu fenomena alam dengan tekanan darah kita, terutama di tiap tengah bulan. Maka Nabi SAW anjurkan kita berpuasa 3 hari pertengahan bulan Komariah adalah untuk menurunkan tensi darah kita. Subhanallah. Ini rahasia, ya, luar biasa. Maka itu kita ikuti perintah Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW kita amalkan. Nah, orang ini masih bilang apa? Saya masih kuat ya Rasulullah, tambahin lagi. Enggak, kata Rasulullah. Cukup kamu puasa sebulan penuh bulan Ramadan, dan 3 hari setelah itu di bulan-bulan lain. 3 hari di tengah bulan, di bulan selain Ramadan. Dan Nabi menyarankan yang namanya puasa itu hakikatnya apa? Sum minal hurum watruk. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat itu. Puasalah kamu dari semua yang haram, ya, dan tinggalkanlah perkara-perkara yang haram itu. Nah ini baru berat. Kalau puasa makan minum, ya gampang. Niatin aja diet, Pak. Ya, niatin aja supaya nggak darah tinggi, niatin aja supaya puasa, semangat tuh kita puasa, nggak makan nggak minum. Tapi kalau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, belum tentu bisa kita. Nah, hakikat puasa itu adalah ini, intinya ini, sum minal hurum, bersabarlah kamu, alias puasalah kamu, alias tahanlah diri kamu dari apa? Dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan melanggar larangan Allah, jangan berkhianat, jangan mencaci orang, jangan memfitnah orang, ya, jangan apalagi bergaul secara bebas, hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, jangan kamu kawin beda agama, jangan kamu kawin sejenis, kira-kira itulah semua apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan berbuat syirik, jangan main judi, jangan main dukun, ya, jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama perkara-perkara hal-hal gaib yang dibuat-buat, dikarang-karang oleh dukun-dukun,
tukang sihir dan lain sebagainya. Itu semua harus kita tinggalkan. Jangan kamu makan harta riba, jangan kamu makan harta anak yatim. Ya. Inilah esensi puasa, kita harus bersabar menahan diri kita dari semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah, itu pesan Rasulullah SAW. Maka itu di dalam Al-Quran, sabar ini menjadi salah satu kata kunci kebaikan, ya, kata kunci kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu hatta atahu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah. Sungguh, kata Allah, rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu telah didustakan, tetapi mereka kemudian bersabar atas kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka juga bersabar wa'udhu atas ujian, cobaan-cobaan, hinaan-hinaan, ya, yang dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah mereka. Hatta atahum nasruna, sampai datanglah kepada mereka pertolongan dari kami, kata Allah. Ya. Jadi sabar ini kata kunci untuk kita meraih kemenangan. Kalau kita sabar menghadapi fitnah, sabar kita menghadapi godaan hawa nafsu, sabar kita melawan syahwat kita, sabar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya takwa kepada Allah harus diiringi dengan kesabaran, nggak bisa tidak, ya. Makanya dalam Al-Quran itu selalu disebutkan ada 3 ayat di surat Ali Imran, kalau bapak-bapak baca, ya, in tasbiru wa tattaqu, in tasbiru wa tattaqu, in tasbiru wa tattaqu. Ada 3 ayat, 120, 125, 186 surah Ali Imran. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya, ketika Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam di perang Badar, kuncinya apa? Sabar dan takwa, ya, sabar dan takwa. Sehingga apa? Allah berikan bantuan bala tentara, terjunkan 5.000 malaikat. Subhanallah, ya. Menghadapi fitnahnya orang-orang munafik juga sama. Di ayat 120-nya Allah mengatakan apa? In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Orang munafik itu cirinya apa? Kalau kamu dapat kebaikan, mereka sedih, menderita. Ya. Itu ciri orang munafik, orang jahat. Nggak boleh lihat orang lain senang, ya. Tapi kalau kita susah, kesulitan, mereka yang senang, gitu. Ini ayat ini menyampaikan, membongkar isi hati kaum munafik. Kalau kalian umat Islam mendapatkan kebaikan dari Allah, kemenangan dari Allah, mereka nggak suka. Dan kalau kalian mendapatkan musibah, kekalahan, mereka pasti sangat senang. Mereka gembira, mereka syukuran, gitu. Nauzubillah min. Tapi hadapilah fitnah orang-orang munafik itu dengan apa? In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian semua bersabar dan kalian semua bertakwa kepada Allah, maka tipu daya, keburukan-keburukan mereka, makar mereka tidak akan membahayakan kamu semuanya, insya Allah. Makanya kita menghadapi fitnah orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kita harus bersabar. Jangan kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan yang serupa. Kalau mereka bakar Quran di mana? Di Swedia kemarin, nggak usah kita balas dengan kita bakar kitabnya mereka, kitab suci mereka. Itu bukan akhlak Islam, ya. Kalau mereka
membuat kartun menghina Nabi Muhammad SAW beberapa tahun belakangan ini. Kita tidak usah membalas mereka bikin kartun yang menjelek-jelekan Nabi Isa atau Nabi Musa atau siapapun. Bukan akhlak Islam. Orang kafir semakin menghina dan menistakan simbol-simbol agama Islam, itu menunjukkan mereka sedang mengalami masa puncak kekesalan dan stres. Kenapa Islam ini sudah diperangi puluhan tahun kok nggak hancur-hancur? Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu mengatakan, ketika dalam peristiwa perang salib di abad 12, kemudian menghadapi tentara Mongol yang menghancurkan ibu kota Baghdad abad 13, mereka musuh-musuh Islam ini menistakan Al-Quran, menistakan Rasulullah, menghina Allah dan Rasulullah. Semakin mereka menghina Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran dan Rasulullah, kata Ibnu Taimiyah, itu tanda bahwa kemenangan untuk umat Islam semakin dekat, dan itu terbukti. Ya, maka kita harus bersabar. Boleh kita protes, sampaikan protes, panggil duta besarnya, buat nota diplomatik, atau boleh kita boikot produk-produk barang mereka, silakan. Tapi untuk melakukan aksi balasan dengan bakar-bakar yang serupa, bakar kitab suci mereka, bakar kedutaannya mereka, bakar apanya mereka, nggak boleh. Itu bukan Islam. Ya, kita harus bersahabat. Kenapa? Pasti kita akan ditolong oleh Allah. La yadurrukum kaiduhum saya. Mereka mau bakar berapa ribu Al-Quran, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Al-Quranul Karim. Tapi kita harus tetap protes. Jangan kita diam aja. Nabi dihina, diam. Quran diinjak, dibakar, diam. Nah, itu nggak benar. Tapi kalau ustadznya, kelompoknya dihina, wah, baru bangkit. Serang sono sini, maki-maki. Nggak boleh begitu. Islam ini harus di atas segalanya. Fanatiklah kepada Islam. Kalau fanatik golongan ada kadarnya ada, tapi ada batasnya. Ya. Boleh nggak fanatik kepada golongan? Boleh. Merasa benar? Boleh. Yang nggak boleh menyalahkan golongan lain, kelompok lain, menyesatkan kelompok lain, itu yang nggak boleh. Ketika Islam, Quran, Rasul yang dihina, ya kita semua harus protes. Ya. Menunjukkan ketidaksenangan kita, tetapi kita tidak boleh membalas aksi mereka itu dengan aksi kejahatan-kejahatan yang serupa, karena itu bukan akhlak seorang Muslim. Orang Islam pantang meniru kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di surat Ali Imran itu 186 itu saya ingat. Allah taala berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wahai umat Islam, ini Allah bersumpah, la tublawunna, lam di situ muwatti'ah lil qasam dalam ilmu balaghah. Lam menunjukkan pasti akan terjadi dan pasti terjadi. Demi Allah, itu ada menunjukkan sumpah yang disembunyikan, tidak dizahirkan kata sumpah itu, seperti misalnya wadduha dan seterusnya ya. Demi Allah, kalian pasti akan diuji dengan apa? Harta dan anak-anak kalian. Ya, diuji dengan ujian keimanan itu dengan harta dan anak-anak keluarga. Dan yang kedua, kalian pasti akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan melontarkan celaan-celaan yang banyak, adzan katsira. Mereka menimpakan kesulitan buat kamu, mereka memerangi kamu, mereka mengusir kamu, mereka membakar Quran kamu, mereka menghina Nabi kalian. Pasti itu kata Allah, bukan kata saya. Ini sumpah Allah pada dalam Quran. Jadi kalau kita sekarang lihat orang bakar Quran, menghina Rasul, dalam Quran ada itu. Pasti itu ahlul kitab dan orang musyrik dengki kepada Al-Quran, dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sikap kita bagaimana?
bala in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sikap kalian tidak boleh membalas mereka. Sikap kalian yang terbaik adalah apa? Bertahan. Jadi serangan terbaik adalah bertahan. Betul. Itu kan konsep teori sepak bola ya. Ya kita mainkan juga di sini. Ya, bukan soal timnas Israel. Ya. Ini sepak bola beneran. Ya. Sebaik-baik serangan adalah bertahan. Nah, bertahan yang paling baik adalah dengan sabar dan bertakwa kepada Allah. Jika kamu bersabar, jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kamu kuatkan pondasi iman dan takwa dalam diri kamu, dalam keluarga kamu, dalam kehidupan bermasyarakat kamu, dalam kehidupan bernegara kamu, maka itulah fa inna dzalika min azmil umur, itulah perkara yang harus didahulukan. Ya, jadi jangan kita kedepankan emosi, panas gitu ya. Ya. Emosi boleh, tetapi yang terukur, yang dipandu oleh nilai-nilai Al-Quran. Kenapa? Orang yang membakar Quran, menghina Allah, menghina Rasul, itu orang stres ya. Itu tanda mereka itu apa? Mereka itu sedang panik. Perkembangan Islam di Eropa, Pak, luar biasa. Makanya mereka panik, menjelek-jelekan Islam itu sekarang jadi makanan sehari-hari. Kenapa? Sekarang Perdana Menteri Skotlandia sudah Islam, orang Islam. Berapa wali kota di Inggris sudah orang Islam? Belum lagi di Jerman, belum lagi di Belanda, Pak. Padahal mereka sudah berupaya untuk memerangi Islam. Dimunculkanlah partai-partai sayap kanan, sayap kiri lah, apalah namanya itu. Partai-partai fundamentalis untuk apa? Anti imigran Muslim, anti imigran Arab, karena orang Arab mayoritas yang beragama Islam. Gitu. Nggak boleh hidup di sini. Kalian tidak punya budaya dan pandangan hidup sama dengan kami Eropa. Kami ini Kristen. Ya, itu selalu mereka gaungkan. Tapi mereka nggak berdaya, Pak. Pemerintahannya nggak bisa menolak imigran. Kenapa? Angkatan kerjanya semakin berkurang. Di dunia Eropa ini, masyarakat Eropa itu, benua Eropa itu disebut dengan benua biru. Benua biru itu bukan hanya lautnya yang biru. Tapi kenapa? Kesuburan fertilitas itu rendah. Kesuburan manusia ya, bukan kucing. Kalau kucing mah anaknya beranak tiap musim banyak. Ini kesuburan manusia di Eropa itu rendah. Pada nggak mau kawin, maunya kumpul kebo. Maunya kawin sejenis. No, kawin sejenis, rasain aja lu. Kagak punya anak, nggak ada angkatan produksi, nggak ada generasi muda nanti Eropa. Makanya apa? Mereka perlu tenaga kerja. Lah sementara mereka punya sains, punya produk, punya teknologi. Lah ini yang mau memproduksi siapa? Kalau orangnya tua-tua semua di sono. Yang mau kerja ya orang imigran. Yang imigran yang paling dekat di sana dari Afrika Utara dan dari Timur Tengah. Siapa lagi kalau bukan orang wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Inilah makar Allah. Rencana Allah jauh lebih hebat. Dia mau mendesak ataupun menekan Islam sedemikian rupa, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena keperluan hajat hidup mereka tidak bisa ditopang kecuali dengan adanya tenaga kerja yang produktif, dan itu hanya bisa diambil dari orang-orang yang bermigrasi, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Betapa cepatnya perkembangan Islam itu di Eropa, termasuk juga di Amerika, termasuk juga nanti insya Allah juga di Cina, di Jepang ya. Orang mau kata bilang Cina begini-begini, kalau saya sih yakin ya, kalaupun dia nanti bakal jadi pemimpin dunia menggantikan Amerika, kita harus tetap terus dakwahkan Islam ini, terus perbanyak orang Islam di sana, perbanyak kita berdakwah sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas berdakwah sampai ke Xinjiang, ke Cina. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi itu dakwahnya jauh sampai ke Cina. Saudara dakwahnya sampai mana? Ya? Nabi itu berdagang dengan sahabatnya dulu sebelum beliau jadi Rasul. Itu berdakwah sambil berdakwah. Para sahabat itu berdagang sambil berdakwah. Apa ciri perdagangan sahabat Nabi SAW? Satu, jauh, jaraknya jauh. Ya,
ribuan kilometer sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke India, sampai ke Cina. Utsman bin Affan kafilah dagangnya sampai ke Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya itu sampai ke Cina, bahkan menetap di sana. Abu Ayyub Al-Ansari sampai ke Konstantinopel, meninggal di sana dalam ekspedisi perang. Ya, Abdurrahman bin Auf juga jauh, semua jauh-jauh, ribuan kilometer. Long period, periodenya lama, nggak sehari dua hari dagang, sebulan dua bulan, lebih dari setengah tahun. Itu biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya besar. Keluar mereka dengan 10 onta kafilahnya, balik ke Madinah bawa 700 onta. Dan semua terisi dengan apa? Barang-barang dagang yang merupakan keuntungan mereka dari berdagang. Itu 700 onta masuk Madinah. Madinah waktu itu kotanya masih kecil, jangan dibandingin sekarang, banyak pencakar langit, banyak hotel. Dulu Madinah dimasukin 700 onta kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf, itu bergetar itu rumah. Rumahnya rumah dari gendek, rumah petak, ya, bukan rumah tingkat-tingkat apartemen kayak sekarang. Bergetar Madinah itu dimasuki 700 onta kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Itu yang harus kita contoh umat Islam sekarang. Bagaimana mereka bisa sabar, mereka bertakwa kepada Allah, mereka menyebarkan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Ini yang harus kita contoh. Ya, mohon maaf kalau orang Islam ini kadang-kadang dagangnya kurang ulet, sehingga kalah dengan orang lain gitu di luar Islam. Kita dagangnya maunya yang deket-deket aja. Ya, dagang depan masjid kalau Jumatan, ya bagus UMKM, tapi ya tolonglah ditingkatkan itu, jangan hanya seperti itu. Kita harus ekspor itu harus digalakkan. Bagaimana produk-produk umat Islam ini jangan sampai kalah dari bangsa-bangsa lain, insya Allah. Kunci adalah kesabaran dan ketakwaan. Allah akan memberikan kejayaan dan kemenangan itu kepada orang-orang yang bertakwa dan bersabar, baik dalam ibadah, juga dalam bermuamalah, juga dalam bersiasah. Kita harus sabar. Dalam berekonomi, dalam berpolitik juga umat Islam harus sabar. Jangan hantam sana hantam sini. Ada celah jalan-jalannya yang Allah pasti berikan kepada umat ini agar kita mendapatkan kemenangan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kisah Nabi Yusuf. Ciri orang yang sukses dunia akhirat itu apa? Dalam surah Yusuf ayat 90 digambarkan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa orang yang bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Sabarnya Nabi Yakub luar biasa. 40 tahun dia sabar. Anaknya dijeblosin ke sumur, Pak. Sampai anaknya jadi perdana menteri di negeri orang, ya. Itu kan imigran ini. Nabi Yusuf ini imigran, tinggal di Mesir, bukan negeri tempat dia lahir. Dia lahirnya di Baitul Maqdis di Palestina. Ya. 40 tahun terpisah dari anak yang kesayangan. Dia sabar. Padahal kalau dia mau, dia bisa utus orang untuk cari betul-betul. Tapi untuk menghadapi anak-anaknya ini, yang bandel-bandel ini, yang jahat sama Yusuf itu, ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, dia itu udah tua renta, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia senjata dia hanya bersabar. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin nanti suatu saat Allah pasti akan menyingkap kebenaran, dan dia menunggu hari tersingkapnya kebenaran itu dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah. Makanya dipuji oleh Allah. Tidak ada kesabaran yang lebih indah daripada kesabarannya siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Apa Allah Ta'ala mengatakan? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin fakadzabat wa faja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ayat 18 surat Yusuf. Di ayat yang lain, ya, juga disebutkan dengan redaksi yang sama, ayat berapa? 83. Allah Ta'ala berfirman, ya, fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Makanya kita bersabarlah seindah kesabarannya Nabi Yakub. Termasuk Nabi Yusuf juga sabar, Pak. Sabar dia.
dia nggak gerasa gerusu, dia nggak marah, dia nggak benci, dia nggak dendam kepada saudaranya. Coba, ketika dia bertemu akhirnya dengan saudaranya, tersingkap kebenaran di hadapan orang tuanya, apa dia bilang? Idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Apa yang dilakukan oleh saudaraku itu, mereka berbuat jahat kepada saya, itu karena setan telah mempengaruhi mereka. Setan telah merusak hubungan antara sesama saudara. Coba ingat, ya. Jadi ini ulah setan. Udah, saya maafin kalian. Kalian itu hanya terpengaruh oleh setan. Dan ada satu ungkapan Nabi Yusuf itu di dalam surat Yusuf, ya, ayat 100. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Allah Tuhanku itu maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Semua takdir Allah nggak ada yang salah. Semua takdir Allah nggak ada yang buruk buat kita, Pak. Semuanya bagus, baik buat kita. Dan Nabi Yusuf mengatakan, saya dijebloskan ke sumur, difitnah oleh saudara saya, difitnah lagi oleh istri tuan saya, difitnah lagi begini-begini, sampai jadi Perdana Menteri, sampai ketemu kamu nyelamatin krisis negara ini, sampai kalian minta tolong, saya bersabar. Dan itulah skenario rencana Allah memberikan jalan untuk kehidupan saya sampai ke titik puncak seperti ini. Dan Allah maha lembut, gitu ya. Makanya itulah diajarkan kita supaya tidak suudzon kepada Allah. Kalau kita dapat ujian, cobaan, musibah, harus bersabar, harus berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada rahasianya, ada hikmahnya, nggak mungkin enggak. Kenapa musibah itu diberikan oleh Allah, bencana? Kalau kita sabar, dapat pahala dari Allah, ya. Kalau kita sabar, dibalas oleh Allah di dunia atau di akhirat nanti, kalau nggak sekarang dibalasnya. Nah, itulah pahala atau keutamaan kita bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan bersabar, minal muttaqin as-sabirin. Mudah-mudahan puasa dapat menempa kesabaran kita lahir dan batin. Mudah-mudahan umat Islam juga dapat bersabar untuk menyongsong kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus.
Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah.
Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.